Terima kasih pemirsa, dan kita juga masih akan berbincang melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Kita membahas mengenai rekomendasi khususnya di saham-saham berbasis batubara seiring dengan pengesahan ataupun kebijakan dari pemerintah terkait dengan insentif tarif royalti 0% untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi. Dan berikut adalah saham pilihan pemirsa, diantaranya juga ada saham berbasis batubara. Kami rangkum dalam grafis berikut ini. Seperti biasa ada 4. ITMG direkomendasikan buy dengan support 39.100 ya. Resisten di 40.500. Antam juga buy 1.960. Ada peluang resisten di posisi 2.000. LSIP 1.020. Resisten di 1.040. MPMX 1.130. Resisten di 1.150 juga buy. Ini adalah target beli Pak Praska atau memang support resisten, karena kalau dilihat ini tergolong pendek. Lebih kepada range untuk masuk ya. Range untuk beli ya. Oke, kami koreksi. TMG 39.100 sampai 40.500 itu adalah range untuk masuk ataupun mengakumulasi saham ITMG ya. Ya, betul. Kita ke ITMG kalau begitu. Tadi kita sudah ulas, tapi strateginya adalah ya memang harus buy on weakness ya Pak Praska di posisi-posisi ini ya. Ya. Dan kalau kita di sini ITMG memang masih dalam cenderung konsolidasi jangka pendek ya, sehingga kita lebih harus mencermati posisi yang tepat untuk kembali mengakumulasi. Oke, saat ini kan di ITMG ditutup di 39.600 gitu, dan Anda bilang beli di 39.100, jadi jangan buru-buru. Ya, menurut saya ya bisa di buy on weakness dulu ya. Tadi kita sampai ke kemarin kan tutupnya di posisi 39.600. Jadi kita bisa buy on di support dulu ya di 39.100, sehingga dalam hal market hari ini mengalami koreksi, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu. Ada peluang kenaikan di posisi berapa? Target dari saya, kita masih di ITMG technical rebound posisi 41.200 ya untuk jangka pendek, sampai range-nya selanjutnya adalah di level 42.200 untuk jangka pendek menengah. Ada peluang ke 41.000 ya, sampai dengan 42.000. Nah, kalau melihat secara teknikal yang ada di layar juga pemirsa, pola apa sih yang sedang terbentuk secara pergerakan saham Pak Praska di ITMG? Ya, kalau saya lihat di sini memang yang tadi saya katakan perlu diwaspadai adalah karena ini kan sudah bentuk pola double top ya, dikhawatirkan potensi bisa koreksi ke level supportnya di 37 ribuan ya, seperti itu. Namun kalau saya lihat di sini kan ada pola coba pembalikan arah meskipun belum terlalu kuat ya oleh dari sisi akses volume, sehingga tadi saya sarankan lebih kepada buy on weakness dengan range tadi di 39. Selain TMG, meskipun tidak masuk dalam 4 daftar rekomendasi Anda, tadi Anda sebutkan juga Harum layak untuk dicermati. Ya, Harum bisa dicermati. Ya, bagaimana? Seberapa menarik untuk mencermati Harum? Apa yang menarik dari emiten ini? Ya, kalau Harum Energy yang saya amati adalah di sini saham batubara yang masih relatif tertinggal ya dibanding dengan emiten-emiten batubara lain. Meskipun secara kinerja juga Harum Energy juga tidak kalah menarik ya. Jadi pertumbuhan labanya relatif cukup tinggi, bahkan sampai per Q3 kemarin Harum mencatatkan penjualan mencapai 200% ya, bahkan laba bersih mencapai 500%-an seperti secara year on year, dan price earning ratio pun juga relatif juga murah ya, bahkan masih di level 4,5 kali. Jadi dengan data fundamental yang cukup menarik dan kondisi technical view yang masih relatif lagging ya, jadi saya lihat sini Harum masih ada potensi untuk mengalami upside ya, untuk kan tidak range-nya di level, kalau saya amati target kami di 1.800-an seperti itu. 1.800 untuk Harum. Hari ini adalah diagendakan tanggal pembayaran dividen tunai. Nah, biasanya kan ketika sudah ada di pembayaran, investor melakukan pelepasan. Nah, apakah ini peluang bagi yang belum punya saham Harum untuk masuk kembali di harga yang mungkin lebih rendah dari posisi penutupan Harum, di mana Harum kemarin ditutup di level 1.620? Ya, menurut saya Harum bisa jadi alternatif ya tadi ya, karena memang di samping ITMG Harum
di sini posisi harga saham ya dalam tren bearish ya jangka pendek dan mendekati support di level 1.560-an ya. Jadi dalam mengalami koreksi, saya melihat sini apalagi indikator RSI sudah berada di posisi oversold ya, jenis jual. Jadi dalam mengalami koreksi ya investor bisa kembali melakukan akumulasi saham harum dengan support terendah tadi saya perkirakan di 1550 sampai di 1600 ya, ini yang menarik untuk diakumulasi. 1550 sampai dengan 1600 adalah level untuk akumulasi. Ya. Oke, kita tinggalkan saham berbasis batubara. Kita beralih ke rekomendasi lainnya. Anda memberikan Antam dengan level untuk masuk adalah di 1960 sampai dengan 2000 buy. Ya. Baik, untuk Antam sendiri, saya melihat sini ada katalis positif dari penguatan harga komoditas nikel dan emas ya, terutama nikel yang mana di 2022 ini juga mencetak kinerja cukup fantastis ya, sekitar 45%-an ya, tertinggi kedua setelah batubara, menembus level di $30.000 per metric ton. Dan selain itu juga emas juga bertahan di atas 1.800-an dan memang juga seiring dengan kondisi ekonomi yang masih mengkhawatirkan laju inflasi yang relatif tinggi. Jadi dengan dukungan harga rata-rata komoditas yang relatif masih bagus ya dan juga secara fundamental saya cermati di sini Antam kinerja sepanjang 2022 ini cukup fantastis sekali dan sementara kinerja harga saham ya kalau saya amati masih relatif lagging ya, jadi tidak mengalami akselerasi yang signifikan seperti saham-saham batubara, sehingga saya melihat Antam bisa menjadi alternatif menarik buat investor. Oke, tadi Anda berikan level untuk akumulasi di saham Antam ini adalah di posisi 1960 sampai dengan 2000. Sementara closing kemarin adalah di 1980. Berarti tunggu dulu gitu ya, sedikit lagi untuk lebih baik masuk di Antam. Ya, betul. Ya, jadi kalau saya lihat di sini polanya masih cenderung tekanan masih berlanjut ya, meskipun tren RSI-nya sudah mulai menunjukkan kenaikan di tengah. Jadi ada divergensi positif untuk periode yang ekstra pendek. Jadi dalam hal nanti bursa mengalami koreksi, investor bisa melakukan buy on weakness pada saham Antam karena tadi dukungan dari katalis positif harga nikel juga cukup bagus seperti itu. Upside-nya bisa ke posisi berapa? Target saya lebih ke pendeknya di level 2050. 2050 dulu ya. Kalau 2050 ini berhasil dicapai, maka kita bisa berharap target selanjutnya di Antam posisi berapa? Sampai ke posisi 2150. Oke. Next target. Itu dia rekomendasinya untuk Antam, lakukan pembelian secara bertahap di posisi sekarang ataupun buy on weakness ya. Kemudian CPO, LSIP ternyata masuk dalam rekomendasi Anda juga nih di tahun 2023. Apa yang menarik dari perkebunan khususnya LSIP? Ya, kalau LSIP di sini juga tadi ya lebih ditopang karena dari pergerakan harga CPO memang secara 1 tahun kemarin ya relatif tertekan ya minus 7%, namun secara pergerakan 1 bulan atau 3 bulan terakhir ini relatif agak mulai kembali menunjukkan peningkatan ya di atas penutupan di level 4.078 di atas 4.000. Nah sampai itu juga secara pergerakan harga saham LSIP saya lebih kepada spekulatif buy di sini ya, karena saham LSIP sendiri sudah menyentuh level support jangka panjang ya dari posisi tahun 2021, sehingga dengan posisi sudah mendekati level support jangka panjang tersebut dan sudah terjadi ada sedikit technical rebound ya, saya melihat LSIP bisa dicermati untuk lebih ke spekulatif buy. Spekulatif buy ya di 1020 sampai dengan 1040, kita bisa berharap ada peluang kenaikan di posisi berapa untuk LSIP? Target saya di 1075 sampai di posisi 1100. Oke, 1075 sampai 1100 ya. Jangka pendek saja? Lebih ke jangka pendek. Jangka pendek. Ini spekulatif ya, spekulatif buy di 1020 sampai dengan 1040. MPMX? Ya, untuk MPMX sendiri, saya di sini kalau secara fundamental memang juga sama-sama mencatatkan peluang bagus ya, di samping secara valuasi yang masih relatif menarik ya, di bawah single digit ya, sekitar 8 kali dan TBP-nya 0,8. Jadi saya lihat MPMX ini satu saham consumer yang menarik untuk dipilih ya, di tengah kondisi dividen yieldnya juga cukup besar, dan secara teknikal pun juga kemarin mengalami technical rebound setelah menyentuh support moving average 50 hari ya.
dengan penutupan di level 1145, sehingga dengan range buy yang sudah disampaikan tadi, saya melihat saham MPNX ini untuk targetnya adalah di 1.200. 1.200 yang terdekat ini juga spekulatif seperti LSIP atau bagaimana? Ini lebih ke buy. Oh, ini lebih buy ya? Confirm buy ya? Ya, untuk confirm buy. Oke, sama seperti ITMG tadi ya dan juga Antam. Antam dan Harum. Ya. Oke, baik, itu dia saham-saham rekomendasi dari Pak Praska. Yang terakhir kita ulas ini adalah Mitra, Pinastika, Mustika, TBK atau MPMX. Baik, kita akan kembali nanti Pak Praska yang mengulas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Apakah ada kenaikan lebih lanjut setelah kemarin ditutup tipis 0,01% kenaikannya. Mas Praska, indeks harga saham gabungan 2 menit pasca pembukaan merah 6.843, turun 0,08%. Tapi memang ini benar-benar baru di awal begitu ya, di awal pembukaan pada pagi hari ini. Anda katakan tadi memang indeks ada peluang untuk masih dibuka di teritori negatif tapi mulai terbatas. Kalaupun ada kenaikan, akan mencoba resisten di posisi berapa? Baik, untuk IHSG sendiri dalam hal mengalami penguatan ya, kita menargetkan hari ini range-nya tadi berkisar di level 6.824 sampai resisten di 6.882. Jadi memang ya relatif tipis, karena juga kemarin penutupan hampir membentuk pola doji ya, setelah sempat terkoreksi dari posisi di level 6.900 di tahun lalu seperti itu. Nah, di tengah hari perdagangan yang masih awal sekali gitu ya di tahun 2023 ini, kita masih di tanggal 3, mungkin cenderung masih sepi, banyak yang masih liburan begitu. Peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan? Apakah hanya buy on weakness untuk kembali mengambil saham-saham yang berpotensi mengalami koreksi, tapi secara fundamental dan juga peluang teknikalnya oke seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya? Atau ada strategi lain nih Pak Praska? Ya, kalau saya melihatnya di sini lebih kepada memang investor harus lebih selektif ya, lebih buy on weakness. Kenapa? Karena market masih cenderung bergerak dalam tren konsolidasi. Jadi pergerakannya masih relatif belum terlalu confirm untuk menunjukkan tren bullish seperti itu. Terlihat dari sepanjang bulan Oktober hingga masuk Desember kemarin kan resisten di level 7.100 ini masih cukup berat sekali bisa ditembus ya, dan memang apalagi juga katalis ancaman kenaikan suku bunga lanjutan dari The Fed sendiri, sinyal itu juga cukup kuat, dan di tengah memang ya masih berlanjutnya kondisi dari ketidakpastian akibat geopolitik di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang dikhawatirkan memicu kenaikan harga komoditas energi dan sekaligus berdampak kemana-mana ya, terutama di khususnya di komoditas minyak mentah dan batubara yang berimpact pada tinggi inflasi nanti seperti itu. Kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya Pak Praska dan juga pemirsa di rumah. Indeks harga saham gabungan turun 0,11%. 6.843. Jakarta Islamic Index pemirsa terpantau turun 0,13%. LQ45 juga turun 0,23%. Oke, kami koreksi. LQ45 ada pembalikan arah positif 0,23% dibandingkan IHSG dan juga Jakarta Islamic Index di pembukaan pagi ini. Top gainers pemirsa adalah saham BCIP 11,27% di posisi 79. BSBK 1,75% di 174, SLIS 0,71% di 284, kemudian S Hardware 0,98%, 515. Top losersnya pemirsa adalah BBRI turun 0,41% di 4.850, Adaro turun 1,11% di 3.550, BBKP turun 0,86% di 115. Medco turun 0,46%, 1.085. Kita cermati terlebih dahulu Mas Praska terkait dengan saham yang terpantau mengalami pelemahan. Ada Adaro turun 1,11%. Kemarin juga pelemahannya cukup dalam. Pembukaan di pagi hari kemarin sempat turun sekitar 6%. Apa yang bisa dianalisis dari Adaro? Kalau tadi TMG dan juga Harum Anda rekomendasikan buy on weakness, kenapa bukan buy on weakness di Adaro yang mungkin koreksinya sudah lebih dalam?
Ya baik, kalau Adaro sendiri, saya di sini memang pada efek dari pembagian dividen ya, jadi mengalami ex-data setelah exit mengalami kenaikan, maksud saya penurunan yang cukup signifikan seperti itu, jadi wajar secara respon market. Dan samping itu juga saya lihat di sini Adaro masih berulang melanjutkan penurunan sampai ke target saya di level 1000, maksud saya, kalau saya di 3.450-an ya, ini yang makanya membuat saya memilih lebih ke ITMG meskipun Adaro juga tetap memiliki peluang yang cukup bagus ke depan seperti itu. Secara teknikal pola apa yang sedang dibentuk oleh saham Adaro ini, Pak? Ya kalau secara Adaro sendiri memang trennya masih cenderung membentuk pola double top ya, tapi lebih ke time frame yang lebih panjang karena secara pola peak topnya ini kan dari sejak Oktober ya 2022 dan untuk kembali hampir mendekati itu di tanggal 20 Desember ya. Jadi support yang sangat ideal itu berada di level tadi 3450-an dengan posisi kemarin penutupan masih di level 3590 sehingga saya lihat masih ada peluang koreksi lebih lanjut, apalagi di RSI, indikator RSI itu juga belum menunjukkan posisi yang jenuh jual atau oversold. Oke, kalau mau masuk di 3.400? Baik, kalau untuk mau masuk tadi ya idealnya di posisi 3.450 sampai di 3.500 ya range di Adaro Energy, sehingga paling tidak investor bisa menikmati potensi kalau tutup gap. Ini kan terjadi gap kemarin kan dari posisi penutupan di tanggal sebelumnya di 3850 30 Desember, sementara di 2 Januari di 3590. Jadi kita di posisi 3.790 sampai di 3.800 ini bisa menjadi target. Ada peluang turun, tapi ada peluang kalaupun naik adalah menutup gap-gap tadi ya. Untuk saham Adaro ya, Mas Praska. Ya betul. Jadi Mas Praska kalau di Ya betul. Karena retail kan dananya terbatas biasanya. Kalau diurutkan dari ITMG, Harum dan juga Adaro untuk di buy saat ini mana yang menjadi pilihan pertama dari advisor.id? Ya, kalau pertimbangan dari kami, saya melihatnya lebih ke Harum dulu ya. Jadi saham batubara yang memang rapid lagging dan di sini ada potensial upside yang cukup menarik ya dari saham Harum. Di samping kondisi RSI yang sudah oversold. Kedua adalah tadi kalau kita lihat, saya sih prefer ITMG ya, meskipun range-nya sangat pendek sekali ketimbang Adaro, tapi mulai menunjukkan adanya reversal. Tidak investor bisa melakukan trading buy jangka pendek. Sementara kalau Adaro, investor harus lebih menunggu lebih lanjut sampai laju tekanan relatif melandai seperti itu. Baik, jadi tetap Harum dulu, kemudian ITMG ya, pilihan utama dari Mas Praska dari advisor.id. Oke, Mas Praska, sudah banyak sekali yang kita ulas pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk portofolio Anda di tahun 2023. Tapi pemirsa, keputusan investasi kembali ke Anda. Mas Praska, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat dan selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Selamat pagi.